Lembah dan ngarai membentang, seluas tak kurang dari 200 km persegi. Deretan gunung api yang memagari membentuk menyerupai bejana raksasa. Sungai dan danau-danau kecil mengukir dasar lembah, tersusun dari tumpukan bebatuan gunung api. Padang savana menghampar berseling dengan belukar dan bebatuan. Itulah gambaran yang membayangi benak para peneliti yang ada di Cekungan Soa, Kabupaten Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bejana besar atau Cekungan Soa ini adalah surga bagi sekawanan stegodon. Berbeda dengan kebanyakan gajah purba lainnya yang rata-rata berukuran tinggi 2 meter lebih, stegodon ini hanya setinggi 90 cm. Kalangan ilmuwan menyebutnya stegodon di Cekungan Soa ini dengan sebutan stegodon sondari. Nenek moyang gajah ini mengerdil karena beradaptasi dengan kondisi pulau yang kecil. Flores yang hanya sepanjang 360 km itu memiliki sedikit daya hidup bagi para stegodon. Mereka menetap di beberapa padang savana seperti Cekungan Soa ini. Di pulau kecil ini, stegodon tak membutuhkan tubuh besar untuk bermigrasi dan menjelajah. Dari hasil penemuan para peneliti, selain stegodon, binatang purba lainnya yang sempat hidup di Cekungan Soa ini adalah kura-kura darat, tikus, komodo, dan buaya. Cekungan Soa ibarat perbengkelan alat-alat batu, bahkan kemungkinan juga tempat berburu manusia purba. Asal-usul kedatangan manusia ini ke Flores masih samar, segelap bagaimana datangnya binatang seperti stegodon, kura-kura darat yang tak bisa berenang, dan tikus raksasa. Sebagai pulau gunung api yang muncul dari dasar laut, Flores sejak jutaan tahun silam terisolasi. Pulau ini berada di tengah-tengah antara paparan benua Australia dan paparan Asia Tenggara. Ketika muka air laut berada di tingkat terendah pada periode Oligocene 20-30 juta tahun lalu, Flores tetap terkepung lautan. Pada periode itu, ketinggian air laut 100 meter lebih rendah dibandingkan muka air laut saat ini. Namun setidaknya masih ada 2 laut dalam yang harus diseberangi untuk mencapai Flores dari dataran Asia. Penghalang pertama adalah selat dalam di antara Bali dan Lombok selebar 25 km. Penghalang kedua adalah selat di antara Sumbawa dan Flores selebar 9 km. Celah lautan yang membatasi pergerakan binatang ke Indonesia Timur ini sering dikenal sebagai garis Wallace. Hanya binatang yang memiliki kemampuan tinggi untuk berenang, mengapung, atau terbang yang mampu menyeberangi garis itu. Sejauh ini, temuan ribuan alat batu di Cekungan Soa menjadi penyangga teori tentang keberadaan manusia purba di Flores sejak 1 juta tahun lampau. Selama ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun kehidupan purba itu bersemi di Cekungan Soa. Hingga pada suatu hari sekitar 900.000 tahun lalu, tiba-tiba langit gelap pekat. Salah satu gunung api di sekitar cekungan itu meletus hebat. Udara panas menyengat, kerikil dan pasir panas berguguran. Lapisan abu halus menyelimuti seluruh muka daratan.
Para stegodon itu kebingungan, sebagian barangkali tewas seketika terkena muntahan kerikil panas gunung api. Sebagian lagi kemungkinan masih bisa bertahan setelah letusan, tetapi hidup tak lagi mudah sejak saat itu. Dedaunan dan air terlapisi abu vulkanik yang beracun tak memberi harapan hidup. Mereka mencoba meninggalkan cekungan itu. Namun di lereng curam di sisi barat cekungan Soa yang belakangan dikenal sebagai Tangi Talo, serombongan binatang ini akhirnya menyerah. Gajah-gajah kerdil itu bertumbangan dan tewas di tebing itu, sebagaimana binatang lain seperti kura-kura darat raksasa yang lamban. Bahkan komodo yang perkasa dan buaya pun menemui ajalnya. Hujan deras yang kemudian terjadi mengirim banjir lumpur menggulung dan mengubur jasad mereka di dasar lembah. Cekungan Soa yang semula permai itu telah menjelma kuburan raksasa bagi kehidupan purba.